Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam serial pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Imam Ibnu Katsir. Kita masih melanjutkan di dalam pembahasan hadis-hadis mengenai Dajjal. Hadis dari Safinah. Imam Ahmad berkata, Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Hasyuraj mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Jamhah menuturkan kepadaku dari Safinah, mantan budak Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami seraya bersabda, ketahuilah, setiap nabi sebelumku pasti memperingatkan umatnya terhadap Dajjal. Dajjal itu buta sebelah mata kirinya. Di mata kanannya ada daging keras seperti bekas luka, dan di antara kedua matanya tertulis kafir. Darinya keluar dua lembah, salah satunya surga dan lainnya neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Ia disertai dua malaikat yang menyerupai dua orang nabi. Jika engkau mau, aku akan memberitahukan nama keduanya dan nama ayahnya. Satu malaikat berada di sebelah kanannya dan malaikat lainnya di sebelah kirinya. Itu adalah fitnah. Lantas Dajjal berkata, bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku bisa mematikan dan menghidupkan? Salah satu malaikat berkata, engkau dusta. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali sahabatnya. Ia berkata kepadanya, engkau benar. Orang-orang mendengar ucapan tersebut dan mengira bahwa ia membenarkan Dajjal. Itu adalah fitnah. Lantas Dajjal meneruskan perjalanan hingga masuk ke Madinah. Hanya saja ia tidak diberi izin memasukinya. Dajjal berkata, ini kampung orang itu. Ia meneruskan perjalanannya hingga tiba di Syam, kemudian Allah membinasakannya di Aqobah Afik. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian. Isnadnya tidak ada masalah, hanya saja dalam konteksnya ada keanehan dan sesuatu yang diingkari. Wallahu a'lam. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya'qub bin Sufyan al-Faswi mengatakan dalam musnadnya, Yahya bin Bukair menuturkan kepada kami, Khunais bin Amir bin Yahya al-Ma'afiri menceritakan kepada kami dari Abu Laila Jabarah bin Abi Umayyah, bahwa satu kaum menemui Mu'adz bin Jabal yang sedang berbaring sakit. Mereka berkata kepadanya, ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW dan tidak engkau lupakan. Mu'adz bin Jabal menjawab, dudukkanlah aku. Lantas sebagian kaum duduk di belakang mereka. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi itu pasti sudah memperingatkan umatnya terhadap Dajjal. Sesungguhnya aku memperingatkan urusannya. Sesungguhnya ia itu buta sebelah matanya, sedangkan Tuhanku tidak buta sebelah matanya. Tertulis di antara kedua matanya kafir, yang bisa dibaca oleh orang yang bisa menulis dan yang tidak bisa. Dajjal juga membawa surga dan neraka. Nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Syaikh kita, Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, Khanis meriwayatkan hadis ini sendirian. Kami tidak mengetahui ada cacat badannya. Isnad hadisnya sahih. Syaikh kita, Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya, Fi Naba' Ad-Dajjal, dari Sa'id dari Qatadah, dari Al-Hasan dari Samurah secara marfu'. Dajjal buta mata sebelah kirinya, dan di atasnya ada kulit keras seperti bekas luka. Aku katakan, hadis dari segini tidak ada dalam Al-Musnad. Juga tidak ada dalam 6 kitab hadis lainnya. Alangkah utamanya jika kita menyandarkan atau menisbatkan hadis ini pada kitab yang terkenal. Hanya Allah pemberi taufik. Hadis dari Samurah bin Junadah bin Jundub radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Abu Kamil menuturkan kepada kami, Zuhair mengabarkan kepada kami dari Al-Aswad bin Qais, Sa'labah bin Ibad Al-Abdi bercerita kepada kami dari penduduk Basrah seraya berkata, suatu hari aku menyaksikan khutbah Samurah bin Jundub. Yang dalam khutbahnya itu ia menceritakan sebuah hadis mengenai salat khusuf bahwa Rasulullah SAW berkhutbah setelah salat khusuf. Beliau bersabda, demi Allah, kiamat tidak akan berhenti sampai muncul 30 pendusta. Yang terakhir adalah si mata buta sebelah matanya. Dajjal. Mata kirinya buta laksana batu mata Abu Yahya ketika ia muncul, atau beliau mengatakan saat ia muncul. Ia akan mengaku bahwa dirinya Allah. Siapa yang beriman kepadanya, membenarkannya, dan mengikutinya, maka tidak ada gunanya amal soleh yang telah dia kerjakan pada waktu dulu.
Siapa yang mengingkarinya dan mendustakannya, maka tidak akan disiksa dengan amalan yang telah dikerjakannya. Al-Hasan berkata, amalan buruk yang telah dikerjakannya. Sesungguhnya ia akan muncul di seluruh bumi kecuali tanah haram dan Baitul Maqdis. Kaum muslimin akan mengepungnya di Baitul Maqdis, lalu terjadi gempa keras sebanyak 3 kali, kemudian Allah membinasakannya. Berikut pasukannya sehingga reruntuhan dinding dan batang pohon berseru, wahai orang mukmin, ini orang Yahudi, atau sebagaimana ia berkata, ini orang kafir, kemarilah dan bunuhlah. Ini tidak akan terjadi sampai kalian menyaksikan berbagai hal dahsyat dalam diri kalian sehingga kalian saling bertanya, apakah Nabi kalian pernah menyebut sesuatu tentang ini kepada kalian? Dan hingga gunung-gunung bergeser dari tempatnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ia menyaksikan khutbah Samurah yang kedua kalinya. Ia tidak mendahulukan dan mengakhirkan satu kalimat pun dari tempatnya. Asal hadis ini adalah sholat khusuf yang menurut 4 penulis as-sunnah dan disahihkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Hadis lain dari Samurah radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Rauh menuturkan kepada kami, Sa'id dan Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal itu muncul dalam kondisi buta sebelah mata kirinya, dan di atas matanya ada kulit keras seperti bekas luka. Ia dapat menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, menghidupkan orang mati, dan berkata kepada manusia, Aku Tuhan kalian. Orang yang mengatakan, Engkau Tuhanku, maka ia telah didera fitnah. Adapun orang yang mengatakan, Tuhanku Allah, sampai meninggal dunia, maka ia terjaga dari fitnahnya dan tidak mendapat siksaan. Dajjal tinggal di bumi selama beberapa waktu lamanya. Setelah itu, datang Isa bin Maryam dari arah barat dengan membenarkan Muhammad SAW dan berjalan di atas ajarannya. Selanjutnya, ia membunuh Dajjal, lalu terjadilah kiamat. Hadis riwayat Ahmad. At-Tabrani berkata, Musa bin Harun menuturkan kepada kami, Marwan bin Ja'far As-Sahri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Samurah, dari Khabib, dari ayahnya, dari kakeknya Samurah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih Dajjal buta sebelah mata kirinya, dan di atas matanya ada kulit keras seperti bekas luka. Ia bisa menyembuhkan orang buta, penderita kusta, menghidupkan orang mati, dan berkata, Aku Tuhan kalian. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah lalu mengatakan, Tuhanku Allah, lalu menolak selain mengucapkan itu hingga meninggal dunia, maka tidak akan mendapat siksaan dan fitnah. Adapun orang yang mengatakan, Engkau Tuhanku, maka ia telah mendapatkan fitnah. Sesungguhnya, Dajjal tinggal di bumi selama beberapa saat. Kemudian datanglah Isa bin Maryam dari arah timur dengan beriman kepada Muhammad SAW dan memegang ajarannya lalu membunuh Dajjal. Hadis gharib. Hadis dari Jabir radhiyallahu an. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Abdul Malik bin Amr menuturkan kepada kami, Zuhair mengabarkan kepada kami dari Zaid, yaitu Ibnu Aslam. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW memandang salah satu jalan di tempat bebatuan Madinah, dan kami turut bersamanya. Beliau bersabda, sebaik-baik tempat di bumi adalah Madinah ketika muncul Dajjal. Di setiap jalannya ada malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Jika itu terjadi, Madinah beserta penduduknya diguncang 3 kali, sehingga tidak tersisa satupun orang munafik, laki-laki dan perempuan, kecuali keluar darinya. Mayoritas maksudnya yang keluar dari Madinah adalah anak perempuan. Itulah hari pembersihan, yaitu hari ketika Madinah membuang keburukan sebagaimana api tukang besi membersihkan kotoran besi. Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi yang menekan jubah dan pedang terhunus. Lantas Dajjal memancangkan kemahnya di tepi tempat bertemunya sungai-sungai di lembah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada fitnah paling besar yang sudah dan akan terjadi sampai kiamat terjadi selain fitnah Dajjal. Tidak ada seorang pun nabi kecuali telah memperingatkan umatnya terhadap Dajjal. Aku akan memberitahukan kepada kalian sesuatu yang tidak diberitahukan seorang nabi pun kepada umatnya sebelumku. Lantas beliau meletakkan tangannya di kedua matanya seraya bersabda, Aku bersaksi bahwa Allah tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dan isnad baik, dan Al-Hakim menganggapnya sahih. Jalur lain dari Jabir. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar berkata, Amr bin Ali menuturkan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Mujalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Jabir. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini penutup 1000 nabi atau lebih.
Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Sesungguhnya sudah jelas bagiku apa yang tidak jelas bagi mereka bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya. Sedangkan sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Al-Bazzar mendapatkan hadis ini sendirian. Isnadnya Hasan dan lafalnya gharib sekali. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam As-Sunnah dari jalur Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal seraya bersabda, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Mishar, dari Mujalid dengan redaksi yang lebih panjang dari ini. Jalur lain dari Jabir radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Ibnu Juraij menuturkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dirinya mendengar Jabir bin Abdullah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal itu buta sebelah matanya dan ia orang yang paling pendusta di antara para pendusta. Hadis riwayat Ahmad. Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Juraid, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Muhammad SAW, seraya bersabda, akan tetap ada sekelompok umatku yang membela kebenaran sampai turun Isa bin Maryam. Hadis riwayat Ahmad. Jalur lain sudah disebutkan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dan dari Abu Salamah, dari Jabir mengenai Dajjal. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Samak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda mengenai Dajjal. Dajjal buta sebelah matanya, berambut lebat dan berkilau. Kepalanya laksana pohon dan orang yang paling mirip dengannya adalah Abdul Uzza bin Qutun. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad. Syu'bah berkata, aku menceritakan hadis ini kepada Qatadah dan ia menuturkan hadis serupa kepadaku. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dari segi ini. Imam Ahmad, Al-Haris Abu Usama dan Ibnu Ma'lam meriwayatkan dari jalur Hilal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dalam hadis Isra. Ia berkata, Rasulullah melihat Dajjal dalam bentuknya secara nyata, bukan melihat seperti dalam tidur. Begitupun terhadap Isa dan Ibrahim. Lantas beliau ditanya mengenai Dajjal, maka beliau bersabda, aku lihat salah satu matanya muncul laksana bintang yang bersinar dan rambutnya laksana dahan-dahan pohon. Selanjutnya hadis ini disebutkan secara lengkap.